Salam saudara-saudari sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tubuh jiwa roh kita terpelihara di dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Saya dapat pahami bagaimana perasaan kita semua di masa-masa ini, di mana kes daripada COVID-19 telah merebak luas. Bukan hanya di kota kita Johor Bahru ini, juga bukan hanya di Malaysia saja, tapi juga telah menjadi masalah daripada seluruh dunia ini. Sungguh suatu hal yang sangat disesalkan telah terjadi. Bencana coronavirus 19 ini telah membuat banyak negara terpaksa menjalankan lockdown bagi orang yang keluar masuk. Perdana Menteri kita Muhyiddin juga telah mengumumkan larangan keluar masuk. Negara kita melihat juga banyak keluarga yang terpaksa berpisah dengan keluarganya, anggota keluarganya. Ini semua terjadi karena mereka untuk mendapatkan mata pencaharian, mereka terpaksa harus tinggal di Singapura. Selama 2 minggu ini mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka, Malaysia. Itu pun kalau keadaan boleh membaik, hanya akan mengambil masa 2 minggu. Tapi bagaimana kalau keadaan itu semakin memburuk? Hal ini telah mendatangkan ketakutan bagi banyak orang sebagai hamba Tuhan. Di sini saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sudut pandang kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui kondisi tragedi ini, mari kita bersama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk masuk dalam kerajaan terangnya. Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Juga dikatakan, tetapi dalam keadaan semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Untuk menjadi orang-orang yang menang, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita. Walau masalah apapun yang terjadi, ingat, firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kita hadapi melalui Kristus yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada engkau dan saya. Yesus pernah berkata, dan juga telah berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rasul Yohanes juga berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya kepada Yesus, anak Allah. Melalui situasi COVID-19 yang menghantui dunia ini, kita diingatkan bahwa kita lebih daripada pemenang. Mari anak-anak Tuhan, bangkitkan roh kita, ikhtiarkan firman Tuhan dalam diri kita, hidup kita, dan keluarga kita. Jangan jadikan ketakutan ini menghantui jiwa kita. Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Itulah yang menghibur aku. Amin. Mazmur 91 kita telah baca. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhanlah tempat perlindungan kita, benteng pertahanan kita. Tuhan yang kita percaya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, dalam negara kita, dalam dunia ini, semuanya atas izin Tuhan. Tidak ada satupun yang terlepas daripada mata Tuhan. Walau banyak hal yang kita tidak mengerti atau pahami, mengapa hal ini terjadi, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan dapat menukar bencana menjadi berkat bagi kita semua. Yang menaruh percaya terhadap Dia. Di balik semua apa yang terjadi ini, ada rencana Tuhan yang baik. Ada berkah bagi kita. Sebagai umat Tuhan, saat ini kita diajari untuk percaya dan beriman. Lakukanlah kehendaknya. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab kesudahan dunia ini semakin dekat. Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa walaupun kita menghadapi masalah, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Alkitab tidak pernah bercakap tentang keadaan masalah atau krisis, bahwa Tuhan akan menghapuskan masalah, menghilangkan krisis ini bagi orang yang percaya. Tidak, Alkitab tidak pernah mengatakannya. Tapi Allah menjanjikan kehadirannya dalam masa-masa yang mencabar, yang penuh tantangan. Kita senantiasa boleh bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa yang sukar ini. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongan yang sangat baik dalam kesulitan. Adakah kita akan menghadapi malapetaka dan krisis? Ya. Tuhan berjanji kepada kita untuk bersama-sama dengan kita. Ramai merasakan Tuhan tidak ada di sana, meninggalkan mereka di tengah-tengah krisis. Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada. Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Selalu ada walaupun kita tidak merasakan atau melihatnya. Mazmur ini juga menjadi asas komposisi pujian yang terkenal bagi Martin Luther yang bertajuk Benteng Perkasa adalah Tuhan kita. Amin. Hari ini, marilah kita membaca Mazmur ini untuk menyembah Tuhan kita. Ketika gerejanya bersapa bagi negara-negara yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun banyak cabaran dan kesulitan yang dihadapi, Dia masih menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mari dengan berani kita hadapi tantangan ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kuatkanlah hati kami. Ingatkan kami akan janji penyertaan-Mu. Biar kami juga saling mendorong antara satu dengan yang lain. Ketika masalah datang dalam kehidupan kami, kami ini lebih daripada pemenang. Sebab Engkau beserta kami, menjaga hati kami daripada depresi. Bangkitkan roh kami, bangun dan berjuang, berani menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.